warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah agar ilmu yang kita dapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita sama-sama yuk kita hafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Ayo mengamati. Amatilah halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Ya, kerikil dan batu adalah benda yang berbahaya saat kita akan bermain. Benda tersebut dapat melukai kaki kita. Dan selanjutnya ada genangan air. Genangan air juga berbahaya karena bisa membuat licin. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Sekarang ayo membaca. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya di kolam atau di sungai yang dibersihkan di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Aturan bermain menirukan gerakan berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak, semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air. Setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil anak menirukan gaya seekor binatang, misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman.
Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Selanjutnya, ayo mencoba. Lakukan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari. Ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Ayo berlatih. Tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Misalnya, bermain menjaring ikan, bermain kucing dan tikus di air, bermain pinguin dan singa laut, bermain pipa sumur, bermain pushball. Anak-anak di rumah bisa menuliskan contoh-contoh yang lain yang pernah anak-anak mainkan di rumah. Selanjutnya, ayo bercerita. Sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, sekarang silahkan anak-anak di rumah menuliskan satu cerita kegiatan bermain yang pernah kalian lakukan di rumah. Selanjutnya, Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Amati gambar berikut dengan teliti. Siti bertanya kepada Bu Guru, "Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu?" Ibu Guru menjawab, "Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan yang lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak." Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bis pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Ya, mari kita lihat aturan berlibur ke pantai. Mari kita simak percakapan antara Ibu Guru, Udin, dan teman-teman Udin. Ibu Guru berkata, "Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ini ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan?" Udin menjawab, "Tahu, Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing." Ibu Guru menjawab, "Hebat anak Ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya, Nak."
Udin dan teman-teman serempak menjawab, "Iya, Bu." Selanjutnya kita akan membaca aturan keselamatan dalam bis. Melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain, naik ke dalam bis dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bis, kita harus mematuhi aturan dengan baik. Selanjutnya, mari kita mengamati gambar ini. Ada 4 gambar. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar 1 dan gambar 4 menggambarkan bahwa orang itu bekerja sendiri atau tidak bergotong royong. Sedangkan gambar ketiga dan gambar keempat menunjukkan bahwa mereka bekerja bersama-sama atau bergotong royong. Manakah gambar yang menunjukkan persatuan? Yaitu gambar kedua dan gambar ketiga. Karena mereka bekerja bersama-sama untuk mengurangi beban pekerjaan atau membuat pekerjaan semakin ringan. Walaupun berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Hidup bersatu banyak manfaatnya. Dengan bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu, pekerjaan yang berat juga akan menjadi ringan. Yang terakhir, kita harus membiasakan hidup bersatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Selanjutnya, akibat jika hidup tidak bersatu, pekerjaan akan lama selesai. Kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukan sendiri membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, pekerjaan menjadi berat. Yang ketiga, tidak tercipta persatuan dan kerukunan. Yang keempat, terjadi pertengkaran. Nah, itu adalah akibat jika kita tidak hidup bersatu. Ustazah harap anak-anak bisa banyak belajar dari pelajaran kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini kita memasuki tema 8. Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, kira-kira mana ya contoh kegiatan menjaga kebersihan? Ayo tebak. Yang pertama itu benar menjaga kebersihan? Tidak. Yang kedua, coba kita lihat apakah benar itu kegiatan menjaga kebersihan lingkungan? Nah, bisa kita centang ya. Itu banyak yang lagi bersih-bersih. Berarti itu adalah kegiatan menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya di halaman 173. Yang pertama itu contoh menjaga kebersihan. Ya, karena itu membuang sampah pada tempatnya. Bisa kita centang. Yang terakhir, apakah itu gambar menjaga kebersihan? Tidak, karena itu membuang kulit pisang sembarangan. Nah, anak-anak paham ya bagaimana cara menjaga kebersihan? Semua itu harus kita
lakukan baik di rumah, di lingkungan sekitar, dan di sekolah. Nah, selanjutnya, ayo bercerita. Coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Ceritakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak bisa ambil salah satu gambar dan ceritakan sesuai dengan anak-anak sendiri. Bisa ya? Oke, terima kasih.